Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan OPD, hadir di sini Pak Jayeng Sukmadi, Kepala Sekretaris Bages Bangpol Dinmas. Yang saya hormati juga Ibu Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo. Yang saya hormati Pak Kapolda, hadir Pak Zahidin, juga bapak-bapak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Umi dari DPPKB PPA, ini memang agak cukup sulit juga. Dan khusus pada Ibu Ketua, Ibu Kepala Sekolah atau Yayasan Sekolah Luar Biasa Mi'ah Nazifah di Kabupaten Wonosobo. Yang saya hormati, wabil khusus ibu-ibu, para pengemban amanah putra dan putri yang disekolahkan di Mi'ah Nazifah yang saya hormati dan saya banggakan. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmatnya kita pada hari ini diundang oleh Ibu Kepala Sekolah Mi'ah Nazifah Sekolah Berkebutuhan Khusus di sini di ulang tahun yang kedua. Barangkali ulang tahun yang pertama langsung datang masa COVID. Nah, ulang tahun yang kedua hari ini sudah cukup terkendali, mudah-mudahan tidak mengurangi disiplin kita di dalam melaksanakan prokes di masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, betapa bahagia ataupun betapa sukacitanya bahwasanya hari ini kita diundang di acara. Ada yang sudah mati, ini ayamnya. Nah, ini adalah simbol ingkung. Itu sebenarnya berasal dari kata ingkang linangkung. Nah, ini ingkang linangkung artinya kita itu senantiasa memohon kepada yang linangkung, yang maha kuasa. Siapa itu? Tuhan. Nah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengait-ngaitkan hati, yang menggenggam hati jiwa kita semua sehingga bisa tergerak. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini pemerintah yang ada di Kecamatan Wonosobo, mengucapkan selamat kepada Ibu Imeljan atau Ibu Reni. Mohon maaf, ini kalau saya lihat dari nama belakangnya ini dari Tapanuli Utara, betul ya? Dari Ibu Reni Imelja Raja Guguk. Jadi ini memang marga di Tapanuli Utara, di kawasan Samosir di Tapanuli Utara. Jadi sangat terenyuh sekali Bapak Ibu sekalian, mengingat kebetulan bapak saya itu adalah seorang guru SLB, jadi sekolah luar biasa jurusan bisu. Bapak saya di SLBB YAAT Surakarta. Nah, ini ada sebuah kejadian lucu ketika saya mencari bapak saya di sekolahan. Saya tanya sama ibu-ibunya yang hadir, saya memakai bahasa isyarat. Saya tanya yang kepalanya botak pakai kacamata kemana? Karena saya anggap yang hadir itu adalah anak-anak siswanya. Ternyata dijawab onten mriko. Ini kejadian lucu, artinya apa? Kita itu suka salah menangkap dengan apa yang ada di depan mata kita itu. Jadi begitu juga sebaliknya, ibu-ibu sekalian, tidak semua itu orang bisa memahami dunia yang sebagaimana abnormal, tidak normal. Kalau di Wadas Lintang itu kita ada rumah
sosial yang didirikan oleh Ibu Utiah, itu khusus yang keterbelakangan, yang rodo hilang ingatan di sana. Tetapi ini SLB khusus anak-anak sekolah. Bagaimana nanti bisa menggapai? Karena tadi sudah disampaikan dari 36 siswanya tadi itu ternyata ada yang bisu, tuli, ada yang tuna daksa, tuna grahita, ada yang tuna ini apa? Netra, ada yang netra. Kemudian ada yang lain berdasarkan diagnosa. Nah, inilah sebenarnya betul-betul komitmen. Saya terus tiba-tiba ingat, saya ada ponakan di Manggis itu harus punya berkebutuhan khusus, agak kurang gitu, agak kurang, sehingga apakah itu terjangkau atau tidak? Karena saya tanya apakah ada warga Kecamatan Wonosobo yang sebagai siswanya. Ini belum ada ya Bu ya? Belum ada. Oke, baik. Ibu Imelda yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Umi bahwasanya memang diperlukan komitmen ataupun diperlukan rasa kita, di mana kita ini yang diberikan kewenangan untuk memikirkan. Ada yang sebagai pemerintah, ada yang sebagai guru umum, ada yang sebagai orang tua. Nah, ini diperlukan sentuhan betul. Karena apa? Kalau kita membiarkan anak-anak ini, maka ketika dia akan gede, maka dia tidak mampu menggapai. Baik mungkin hanya dari cara berpakaian, atau cara makan, atau cara hidup yang standar minimal. Cara itu memang butuh dituntut. Dan ternyata di sebelah rumah saya itu kan juga ada orang sejak kecil itu lahir netra. Disekolahkan bapak saya di SLBB YAAT yang jurusan tunanetra. Ternyata memiliki talenta yang luar biasa. Jadi tukang kendang, tukang ini pembina Qasidah Solo Raya. Ini tunanetra. Sampai kemudian menikahlah dengan rekannya yang di itu. Ya punya putra juga, tapi Allah berkehendak mereka semuanya dipanggil menghadap Allah, tidak sakit. Ya, artinya apa? Di sini memang diperlukan kiprah kita sebagai masing-masing posisi. Ini kita harus menyumbangkan apa? Tenaga, pikiran. Ini ibu-ibu sudah melakukan penyisiran. Saya tanya ini untuk kelembagaan dalam bentuk apa Bu? Yayasan? Yayasan ya? Sudah didaftarkan di Kesbang? Sudah ya? Oke. Jadi ini kan nanti terus ketika sudah dalam bentuk yayasan, bapaknya itu nanti ikut apa? Apa ikut dinas pendidikan? Di mana ada di sana Diknus Porabut pendidikan non formal, di sana ada di situ, atau kemudian yang ada di sosial, apakah ini menangani sosial? Dan dalam hal ini barangkali Bapak Bupati pada saat itu lewat Kepala BPKAD dan juga Pak Lurah Kalianget, terima kasih. Ini ternyata saat ini menggunakan rumah dinas sosial. Ya, artinya ini saat ini masih ada di sini yang statusnya masih menggunakan di fasilitas pemerintah itu ya. Jadi tidak masalah. Syukur-syukur pemerintah punya sendiri sekolah-sekolah yang seperti ini. Tetapi ternyata pemerintah kita belum, saya lihat memang belum mampu ke arah sana. Yang ada adalah sentuhan-sentuhan kegiatan. Seperti tadi Bu Umi disampaikan, ada kegiatan besi, ada kegiatan jalan tadi, yang kesemuanya memang betul diperuntukkan. Sekarang kita tidak boleh meninggalkan yang berkebutuhan khusus atau difabel. Kebetulan saya jadi camat Wonosobo baru
baru seumur jagung. Jagung itu umurnya 3 bulan, saya baru 1 bulan kurang. Kebetulan di Kecamatan Wonosobo sudah dibuat branding Kecamatan Ramah HAM, sehingga orang-orang yang difabel di sana memiliki akses jalan kursi rodanya sampai pada toiletnya yang memiliki pegangan sudah ada. Karena kebetulan di kecamatan ini ada satu karyawan yang difabel. Jadi beliau dulu normal, kecelakaan sehingga sekarang lumpuh, tidak bisa jalan normal, harus pakai kursi roda, Mas Rianto. Tapi ini menjadi semangat bagi kita. Di pemerintah kita berupaya nanti juga didorong lewat Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Musrenbang Kabupaten dengan RKPD-nya supaya kebutuhan-kebutuhan nanti tidak tertinggal. Dan ini betul sekali, walaupun mungkin pada saat Musrenbang Des bisa jadi yang berkebutuhan khusus itu ketika hadir juga tidak mampu untuk menyampaikan aspirasi. Yang mampu menyampaikan aspirasi itu yang para bapak ibu gurunya ini untuk menyampaikan kebutuhan sehingga perlu adanya semacam audiensi atau diskusi. Misalkan tadi saya sampaikan kepada Pak Lurah ada berapa siswanya, mulai kapan, terus kelembagaannya bagaimana, kebutuhannya apa, dan bagaimana proses pembelajarannya. Disinilah mulai kita memikirkan untuk perencanaannya, karena nanti di planning, di organizing, diaktualkan, kemudian dikontrol. Nah ketika itu baru kita akan bicara cerita tentang ini kita menangani dengan yang berkebutuhan khusus. Terlebih lagi pada Bapak Ibu sekalian, orang tua maupun wali dari anak-anak atau adik-adik ini, benar-benar saya mengharapkan yang sabar, kemudian yang ulet, jangan khawatir. Kita tidak dibedakan antara orang tua yang anaknya normal dengan tidak normal. Tidak ada pembedaan. Yang membedakan adalah orang tua ini mempersiapkan anak-anaknya untuk masa depannya dan tidak. Perkara sudah disiapkan, kok ternyata jadi anak baik atau anak yang temoto, alhamdulillah. Kok sudah disiapkan, kok ternyata tidak sesuai harapan, itu semuanya sudah ada kehendak dari sana. Tetapi yang akan ditanyakan adalah kita selaku orang tua, apa yang telah Anda lakukan? Nah, bukan bagaimana hasilnya, tetapi apa yang telah Anda lakukan. Ini penting bagi kita supaya kita betul-betul sabar. Ikhtiarnya adalah seperti ini, kita mengikuti sekolah disebut kebutuhan khusus, ikhtiarnya itu. Tapi jangan lupa bagi yang muslim ini ada kekuatan namanya doa ruhul ibadah. Jadi doa adalah ruhnya daripada ibadah. Kalau tidak percaya, ini banyak di antara para orang alim itu yang orang tuanya tidak sempat memberikan pelajaran pada anak-anaknya, tetapi anak-anaknya ini ternyata jadi anak yang bagus-bagus, ahli ibadah. Ternyata orang tuanya ini seorang kiai sering mendoakan, Robbi habli minas solihin. Ya Tuhan, jadikan anak-anak hamba jadi anak yang soleh. Doanya ringkas saja, Robbi habli minas solihin. Tak kalau mau agak panjang, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau tambahin lagi yang lebih komplit lagi, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Robbana taqabbal du'a. Ini tembus. Saya dulu pernah mempraktekkan. Sederhana sekali. Ketika saya sering dimarahi sama atasan saya nggak mampu berbuat apa-apa. Hanya saya doakan saja. Saya doakan, umumnya orang doa tapi tulus. Ini saya seorang muslim, saya doa. Kalau biasa orang kirim doa itu kan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususon ila ruhi jasadi, khusus pada ruh jasadnya, disebutlah namanya anak.
Al-Fatihah. Ya Allah, hamba ikhlas seperti ini, lunakkan hatinya, mudahkan di dalam pelajaran, dan ia jadikan anak yang baik. Ini adalah doa. Benar-benar silahkan dipraktekkan sebagai bentuk oleh-oleh saya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang menghadapi seperti ini. Mudah-mudahan nanti menjadi amal kebaikan kita di dunia, akan kita petik sampai juga di akhirat. Kemudian kepada Bapak Ibu yang dari dinas yang diundang dalam hal ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, barangkali kita sesuai dengan perencanaan di dinas kita masing-masing atau lembaga kita masing-masing mampu untuk mengakomodir, karena tadi dari sampaikan Ibu Melda, hari Senin sampai Kamis tadi ya ada bisa nengok-nengok ke sini apa yang telah kita lakukan. Nanti mungkin bagian dari kiprah kita dinas bagaimana untuk andil di dalam sekolah berkebutuhan khusus tersebut. Sekali lagi kami mohon maaf karena juga baru 3 minggu masuk di sini dan tadi terlambat karena memang saya nyari-nyari tempatnya. Harus saya tuju dulu Pak Lurah Kalianget di mana posisinya, baru diceritakan ya dengan segala hal yang ada dengan kekhidmatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat merayakan ulang tahun yang kedua untuk sekolah luar biasa Mi'ah Nazifah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan aksi kemanusiaan ini, ibadah kemanusiaan ini, dan semoga mampu menggerakkan hati-hati di Kabupaten Wonosobo ini untuk ikut andil di dalam gula wenah dari warga atau saudara kita yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun. Semoga Allah memberikan perlindungan dan keberkahan dari usaha kita semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.